menurut Kang Nur ini pengertian pelet sendiri itu apa? Iya, kalau pengertian pelet seperti yang sudah Mbak Lisa tadi sampaikan, banyak kita ambil arti dari yang tersebar di masyarakat ya. Ilmu pelet banyak diartikan sebagai ilmu untuk menundukkan lawan jenis. Itu. Namun kebanyakan kalau kita bisa menggunakan lebih bijak lagi, kita berpikir lebih luas lagi, ilmu pelet juga bisa digunakan untuk contoh saja seperti gendam. Oh, sama seperti gendam. Sama seperti ilmu gendam, yaitu untuk meluluhkan. Luluhkan. Tapi meluluhkan. Bukan lawan jenis lagi. Beda tergantung lagi. kita. Tergantung kita meranahnya ingin apa. Ilmu pelet juga banyak digunakan untuk sesama jenis. Sesama jenis juga ada. Sesama jenis. Untuk kayak mungkin karisma atau apa gitu? Ya. Atau bagaimana? Itu masuknya ke pengasihan. Oh, gitu. Kalau untuk ilmu pelet yang sudah tersebar di masyarakat, banyak diartikan sebagai ilmu penunduk saja. Ilmu pemikat. Itu simpelnya itu saja. Oke, tadi pengasihan. Beda nggak Mas pelet dengan pengasihan? Beda. Bedanya apa Mas? Pelet dengan pengasihan itu berbeda. Bedanya adalah di reaksi. Gimana reaksinya? Kalau ilmu pelet sebagian besar itu reaksinya memang lebih cepat. Artinya bisa dihitung dalam beberapa hari ataupun beberapa waktu. Namun kalau untuk ilmu pelet itu tidak bisa bertahan lama. Oke. Gitu. Cuman berapa lama tuh? Ya, tergantung dari targetnya. Kalau targetnya sudah menyadari, dia pasti kan berusaha untuk mencari obat. Gitu. Kayaknya di pelet nih. Ya, gitu kayaknya jadi dia saya kok selalu terbang-bayang orang ini ya. Saya sepertinya ada masalah orang ini, kemudian kok saya selalu ingat dengan orang ini ya. Nah itu kebanyakan dari mereka beranggapan mereka terkena pelet, jadi langsung berusaha untuk mencari obat. Itu kalau yang pelet. Kalau untuk yang pengasihan, itu secara umum dia cara kerjanya memang butuh waktu. Butuh tahap, butuh proses. Itu cara kerjanya pun lebih halus. Gimana? Nah, lebih halusnya adalah biasanya target ini itu tidak menyadari kalau dia terkena pelet. Ya tiba-tiba dia suka saja. Suka, nyaman, kemudian ya bisa saja meranah ke serius. Hubungan yang lebih serius. Jadi kayak berproses gitu. Berproses ya. Tapi ya. secara halus secara itu halus, dia ada pengasihannya. Betul. Ya? Nanti itu lebih ke arah ke alami. Biasanya itu hasilnya juga lebih permanen. Permanen. Lebih permanen, bedanya hasilnya juga jauh lebih lama. Bedanya di situ saja. Ilmu pelet itu cepat juga. Cepat. Ilmu pengasihan lama gitu. Berproses namun hasilnya maksimal. Gitu. Nah, fungsi dari ilmu pelet pengasihan gitu ya. Itu apa Mas? Ya, kalau untuk memikat. Fungsi dari ilmu pelet, kalau ilmu pelet secara umum memang fungsinya hanya diperuntukkan untuk pemikat. Kalau pengasihan lebih luas lagi. Bisa untuk karisma, kewibawaan, pesona, daya tarik, kerezekian, itu termasuk pengasihan. Oh, seluas itu ya? Bisa seluas itu pengasihan. Ya? Karena ilmu pengasihan kan, kita ambil dulu ilmu pengasihan itu dari kata asih. Itu kalau kita masuknya ke ranah spiritual, asih itu masuknya ke dalam jiwa, ke dalam diri, yaitu meningkatkan aura pengasihan, aura kasih sayang. Kasih sayang gitu. Betul, jadi orang-orang yang lihat kita pun walaupun kita punya ilmu pengasihan tapi kita tidak gunakan, orang yang memandang kita pun akan tertarik dengan sendiri. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tanpa mantra, tanpa doa, kalaupun kita mempunyai ilmu pengasihan, ya mereka akan secara otomatis akan tertarik dengan sendirinya. Bisa dengan sendirinya. Sebenarnya. Bisa dengan sendirinya. Kita contoh saja nenek-nenek kita. Nenek kita, kakek kita pada zaman dulu kan banyak yang punya ilmu-ilmu seperti ini. Bahkan sejak zaman kerajaan. Ilmu pengasihan itu sudah ada. Oke, menarik ya. Menarik. Berarti ini maksudnya dipelajari atau memang secara alami dia muncul? Secara alami muncul. Secara alami muncul, kalaupun ingin orang yang mempelajari itu pun bisa. Oh gitu. Kebanyakan ya, kalau secara alami munculnya itu, kebanyakan dia adalah warisan. Dari keturunan? Dari keturunan. Misalkan, contoh saja adalah dia nenek atau kakeknya adalah seorang praktis spiritual. Ya, biasanya kalau sudah meninggal, ya tergantung ilmunya ingin diturunkan kepada siapa. Oh gitu. Dia neneknya nyebut gitu ya? Ya, pasti nyebut. Pasti ada untuk keturunan betul, ingin gitu ya. Saya punya ilmu, saya ingin turunkan pada anak saya ataupun cucu saya. Kalaupun nanti dia sudah besar, sudah usia segini, ya itu akan mulai dirasakan sendiri. Tapi tetap ya, berarti dari awal sebelum dia punya nenek, mungkin nenek kita punya itu berarti dari guru atau dari guru. Pasti kalau sejak zaman dulu itu biasanya sudah dipelajari
semisal dari nenek kita, itu pasti mempelajari. Jadi yang menirakati atau meritualkan adalah orang terdahulu. Jadi kalau semisal diri kita sebagai orang yang menerima ilmu, sebagai turun-temurunnya, itu berfungsi ataupun kita hanya memiliki tugas untuk mengasah. Karena itu tidak bisa langsung digunakan tanpa kita asah. Walaupun itu keturunan dia. Iya. Terus siapa yang bisa menggunakan sebenarnya? Siapa aja bisa, Mas? Siapa saja bisa. Kalaupun orang yang bisa dikatakan orang awam, jika ingin mempelajari satu ilmu pengasihan, itu pun bisa. Sama seperti ilmu-ilmu spiritual yang lain. Pasti ada laku tirakat, ya, laku tirakat, ritual yang perlu dilakukan jika ingin menguasai suatu ilmu. Gitu. Terus ada bentuknya sendiri ya sih, mungkin jenis peletnya gitu. Dari segi apa ini? Mungkin untuk di pengasihannya. Di pengasihan dari segi sarana. Nah, kalau dari segi sarana ya mungkin saya juga merasa sahabat Tradaya juga semua sudah tahu. Ilmu pengasihan kalau dari segi sarana itu ada banyak sekali. Ilmu pun banyak. Dari ilmu pengasihan itu banyak sekali. Semisal kita lihat saja Semar Mesem, itu juga bisa termasuk pelet, bisa juga termasuk pengasihan. Kemudian yang lain misalkan Joyokusumo, kemudian Jaran Goyang, itu kan juga. Tapi bukannya itu menggunakan hal gaib ya, Mas? Ya pasti. Pasti ya. Pelet pengasihan itu pasti gaib. Tapi tergantung gaibnya. Tergantung gaibnya. Gaibnya dia ingin secara alami itu suatu kebatinan, atau ingin itu adalah suatu kodam yang membantu. Gitu. Karena ada sarana spiritual, ya kita bisa bahas batu mustika, contoh saja itu. Batu mustika kalau secara alami, ya secara alami dari alam, semisal itu ada tarikan gaib, itu adalah kan wujud manipulasi. Manipulasi dari khodam-khodam yang mewujudkan diri ke dalam bentuk batu mustika. Tapi itu nggak bahaya buat dirinya atau pengguna? Ya tentu kalau biasanya kalau yang bersinggungan dengan khodam, itu pasti kita membutuhkan suatu tirakat. Yaitu kita wajib untuk merawat. Ya semisal saja itu adalah sebuah ingon-ingon lah, ternak lah, kan harus dirawat, diberi makan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak merawatnya, tentu itu akan berdampak pada kita. Contoh saja, semisal kita simpelnya adalah kita pelihara tuyul lah. Kalau kita tidak, kalau kita tidak beri makan, dia akan memberi efek buruk pada kita. Ya, itu kalau kalau dari segi kodam. Namun kodamnya tergantung, dia kodam jenis Islam, artinya yang dia lebih ke arah ke positif, atau memang itu manipulasi dari jin. Begitu. Berarti jin ini yang jahat itu tadi? Ya, jin yang jahat. Jin yang jahat. Gitu. Berarti itu menjadi salah satu bahaya ketika kita menggunakan pelet pengasihan itu ya? Tergantung, namun begini juga, Mbak Lisa. Kalau secara umum, kalau yang bagi pengguna pelet, ya kalau bagi pengguna pelet, secara umum pelet itu memang banyak digunakan, ataupun lebih banyak ke arah aliran yang keburukan. Karena pelet kan kita tahu tadi, cara kerjanya cepat, namun hasilnya juga cepat juga, cepat habisnya. Itu berarti kan bisa dikatakan itu adalah salah satu kerja jin. Satu jin yang sekiranya itu membantu kita supaya kita juga puas dengan hasilnya. Ya contoh saja orang yang mengambil sebuah pesugihan lah. Berarti kan ada masanya. Iya sih. Gitu. Karena itu bantu. Ada masa dia tinggi. Ada masa dia tinggi, ada masa dia runtuh karena perbuatannya sendiri. Berbeda kalau dengan pengasihan. Kalau pengasihan secara umum lebih banyak untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi supaya lebih berkarisma, memiliki tingkat percaya diri yang kuat, kemudian memiliki jiwa sosial yang luas, artinya jadi orang yang lebih baik. Bedanya di situ saja. Oke, mungkin misalnya gini Mas, tadi kan ada yang bentuknya membuat karisma kita semakin naik gitu ya. Apakah itu memang dengan khodam yang memiliki karisma yang tinggi juga, atau bagaimana? Ya betul. Kalau meningkatkan karisma, ya kalau itu merupakan memang bantuan dari khodam, ya artinya itu tadi dia akan masuk ke dalam diri kita. Jin ataupun bangsa halus yang lain bisa dikatakan di khodam. Kalau memang itu masuk ke dalam diri kita, mereka kebanyakan masuk di pembuluh darah. Ya pembuluh darah, kemudian mereka cara kerjanya adalah dengan memancarkan aura, masuknya ke pancaran energi aura.
gitu. Gitu. Jadi kalau semisal contoh saja orang yang sedang sakit-sakitan, ya pasti memiliki tingkat aura yang sangat buruk. Auranya redup, auranya hitam. Gitu ya. Kemudian kalau orang yang memiliki tingkat percaya diri yang kuat, pasti memancarkan aura yang cerah juga. Gitu.